Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kita akan membahas beberapa soal SBMPTN kembali ya pada topik fisika. Perhatikan soalnya, sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar sudut kemiringan bidang theta 30 derajat dan bidang miring licin. Sistem berada dalam keadaan setimbang serta massa katrol dan massa pegas diabaikan. Perhatikan baik-baik. Di situ dia bilang massa katrol dan massa pegas diabaikan. Jelas sampai situ? Jadi katrolnya diabaikan, massanya diabaikan, pegas juga diabaikan. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini wajib menggambar analisis vektor dulu, gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Yuk, kita selesaikan kalau begitu. Seperti biasa, 5 analisis gaya, betul? 5 analisis gaya. Saya ulangi sekali lagi 5 analisis gaya. Kita ulangi ya. Apa aja gaya-gayanya yang wajib digambar? Gaya berat. Terus yang tidak wajib apa atau yang bersyarat apa dong? Yang bersyarat itu dimulai dari gaya normal. Betul? Lalu gaya normal masih ingat syaratnya apa? Kalau ada bersentuhan dengan lintasan. Lalu ada gaya gesek, kalau dia itu kasar. Lalu ada tegangan tali, kalau ada talinya. Lalu ada force-nya, kalau ada gaya dorong, gaya tarik. Ya. Nah, di sini ada tambahan, yaitu apa? Di sini ada tambahan, yaitu gaya pegas. Ya. Kenapa wajib di sini dibikin gaya pegas? Karena dia mengandung pegas. Nah, kita menganalisis dulu, menganalisis gaya dulu. Yuk, dimulai yang pertama, gaya berat. Oke. Yuk, kita gambar gaya beratnya, berarti dimiliki oleh benda. Yang pertama adalah ini. Betul? Yang kedua adalah ini. Jelas ya, maka kita gambarkan apa di sini? Kita tulis di sini sebagai apa? W1, berarti ini W2. Itu jelas tuh, betul? Terus yang kedua, gaya normal. Oh, ada sentuhan ya, ada sentuhan, betul? Kalau ada sentuhan berarti ada gaya normal. Tegak lurus dengan sentuhan, berarti yang ini. Nah, oke. Gaya normal. Kita tulis N. Oke. Terus apa lagi? Udah normal. Friction. Nah, ada nggak di sini friction? Di sini friction tidak ada. Tahu dari mana? Wong dibilang licin, mana ada friction? Di sini jelas licin. Berarti tidak ada friction. Lanjut, tegangan tali. Ada nggak tegangan tali? Jelas, di sini ada tegangan tali. Ya. Di sini ada tegangan tali, berarti kita tulis di sini ini sebagai T1. Oke, dan di sini sebagai T2. Oke, tegangan tali itu selalu ada 2 pada satu tali. Ya, dan arahnya selalu berlawanan dan selalu sama, ya. Sampai sini ya. Ya, selanjutnya apa? Force. Ada nggak force-nya? Tidak ada force di sini. Ya, tidak ada gaya tambahan. Nah, terakhir gaya pegas. Nah, ternyata ada gaya pegas. Kenapa? Karena ada pegasnya. Arah kemana kah gaya pegasnya? Gaya pegasnya ke sini, saya gambar nih, lihat nih, gaya pegas. Menuju pusat pegas. Nah, itu dia, ya. Saya ganti warna aja biar jelas. Gaya pegasnya saya kasih warna ini deh. Saya tebelin lagi. Ini dia gaya pegas. Oke, itu dia gaya pegas.
kita tulis sebagai FP, ya. Sebagai gaya pegas, FP. Ya. Oke, sudah jelas ya? Semua gaya sudah komplit. Langkah kedua adalah proyeksi gaya-gaya yang tidak pada sumbu X dan Y. Oke. Perhatikan di sini sumbu XY-nya kita gambarkan dulu sumbu XY-nya ya supaya makin jelas. Ini di XY-nya. Wow, itu dia. Sama ini. Nah, jelas ya? Oke, itu lintasannya. Nah, ternyata ada gaya yang nggak nempel pada sumbu X dan Y. Siapa itu? W1, betul? Berarti kita akan tuliskan ke sini sebagai W terhadap sumbu X dan W terhadap sumbu Y. Nah, kita tuliskan berarti di sini adalah W1 sin 30. Setuju ya? Berarti ini W1 cos 30 derajat. Jelas sampai sini ya? Ada lagi nggak gaya yang tidak nempel pada sumbu? Sudah tidak ada lagi. Perhatikan di sini saya mau jelaskan ya. Di sini. Ini gerakannya kan seperti ini. Ya, gerakannya ini adalah seperti ini ya. Lihat. Ya, itu ya. Jelas, seperti itu gerakannya. Jadi harus mengerti gerakannya seperti itu. Itu jalan lintasan. Ya, sekarang kita proses ya. Apa yang terjadi pada sistem ini? Apa yang terjadi pada sistem ini jelas. Yang pertama dia terjadi rotasi. Ya, terjadi rotasi. Yang kedua, translasi. Loh, kok ada dua? Ya jelas. Siapa yang rotasi? Ya katrolnya, betul nggak? Siapa yang translasi? Ya M1 dan M2, betul? M1 dan M2. Ya, saya ulangi. Yang rotasi katrolnya, yang translasi M1 dan M2. Jelas? Tetapi dia bilang di sini agar sistemnya seimbang. Ini jelas ada tulisan seimbang. Berarti pada translasinya adalah sigma fx sama dengan 0. Gitu. Kan setimbang. Kalau nggak setimbang, harus M kali A, karena bergerak. Tapi karena dibilang setimbang, sigma fx sama dengan 0. Bagaimana dengan rotasi? Ya, kalau rotasi kan setimbang sigma taunya wajib 0. Tau di mana? Tau di katrol, ya. Anggaplah di sini A. Tuh. Berarti sigma tau di A sama dengan 0. Setuju? Oke. Sekarang kita proses. Ya, sekarang kita proses. Yuk, kita mulai dulu rotasi. Sigma tau di A sama dengan 0. Ingat, pernah saya jelaskan bahwa tau sama dengan apa? F tegak lurus dengan L. Ini dia konsepnya. Saya ulangi. Tau sama dengan F dikali L. Dengan syarat F-nya tegak lurus dengan L. Jelas? Nah, sekarang kita lihat pada sistem katrol di sini. Perhatikan pada sistem katrol. Di sini itu katrolnya. Jelas ya? Oke, jelas? Ada berapa gaya yang bekerja di sini? Jelas, yang bekerja ada 2. Siapa? T1. Betul? Berarti apa tulisannya? T1 berapa tegak lurusnya ya? R1. T1 dikali R1. Betul ya? Ini kan T-nya nih. R1-nya segini nih. Ini kan 2R. Berarti R1-nya R doang. Jelas ya? Lalu T2 gimana?
sama dengan T2 kali R2 sama dengan 0. Lihat T2-nya di sini, dia punya diameter 4R, berarti R-nya 2R. Jelas ya? Ya, ini kan 4R. Berarti jari-jarinya 2R yang tegak lurus. Jelas ya? Nih lihat, tegak lurus. Tuh. Nah, kenapa ini, Nas? Karena gerakannya satu yang searah jarum jam, yang T1 searah jarum jam, betul? T1-nya berlawanan jarum jam, T2-nya searah jarum jam. Betul nggak? Nah, berarti kita bisa tulis T1, R1-nya berapa? Ya, R kecil, ya kan? Dikali T2, R2-nya berapa? 2R kecil. Sama dengan 0. Setuju? Berarti kita bisa coret dong. Coret-coret. Betul? Sehingga kita dapatkan apa? T1 sama dengan 2T2. Setuju? Ada yang mau ditanya? T1 sama dengan 2T2. Setuju ya? Ini dia yang pertama. Terus informasi apa yang kita dapat pada sistem ini? Perhatikan di sini. Saya mau ngasih tahu kalian yaitu gaya yang sama. Ada nggak di sini gaya yang sama? Yuk, ada nggak di sini gaya yang sama? Pada sistem ini. Ada. Nih dia tuh. Pada sistem ini bisa dikatakan bahwa apa? Bahwa T1 sama dengan FP. Setuju? Bahwa T1 sama dengan FP. Ada yang mau ditanya? Betul? Jelas ya? Lanjut. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, sekarang karena T1 sama dengan FP, maka kita bisa bilang bahwa apa? Bahwa FP sama dengan 2T2. Jelas ya? Lanjut yuk. Sekarang pada translasi. Pada translasi, kita lihat dulu benda 2. Pada benda 2. Timbang ya, translasi timbang. Apa yang terjadi? Perhatikan. T2 yang ini ya, perhatikan. Oke. T2 dikurang W2 sama dengan 0. Berarti T2 sama dengan W2. Oke. Sekarang pada benda 1. Kita lihat pada benda 1. Pada benda 1, kita lihat di sini pada benda 1. Gaya-gaya apa saja yang bekerja, kita lihat. Arah gerakan ke sana ya. Maaf, arah gerakan ke sana. Ya, arah gerakan ke sana. Yang terjadi apa? W sin theta, W1 sin 30, betul? Dikurang T1, perhatikan sistem 1, dikurang FP sama dengan 0. Jelas? Sehingga kita bisa bilang apa? W1 kali setengah dikurang T1 dikurang FP sama dengan 0. Ingat, T1 sama dengan apa tadi bilang?
T1 sama dengan FP. Itu ya. Sehingga setengah W1 dikurang 2T1 sama dengan 0. Atau kita bisa bilang apa tuh? Setengah W1 sama dengan 2T1. Atau W1 sama dengan 4T1. Oke. Jelas sampai di sini? Nah, catatannya, lihat. Saya mau kasih catatannya. Catatan. Apa ya gaya pegas? FP sama dengan K dikali delta X. Setuju ya? Ingat, F berbanding lurus dengan W. Betul ya? F berbanding lurus dengan W. Betul nggak? Kalau begitu kita bisa katakan bahwa W sama dengan K kali delta X. Nah, sekarang kita lacak dari E. Kita lacak ya, benar nggak? Konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas menjadi 4 kali semula. Dia bilang begini, ini kita try error ya. Konstanta pegas dan panjang pegas menjadi 4. Ini 4. Ini 4. Sekarang W jadi berapa? W-nya gimana? Harus 1 W kan? Kan supaya setimbang, supaya tetap W. Berarti informasi E salah. Karena dia nggak setimbang. Kalau K-nya 4 delta X-nya 4, jadi 16 dong. Bukan 1 W. Tapi 16 W. Gitu. Berarti yang E salah. Sekarang kita lihat yang D. Konstanta pegas menjadi 2 kali. Dan pertambahan panjang pegas tetap. Berarti anggap 1. Jadi gimana dong? 2 kali 1 menjadi 2. Nah, sekarang kita analisis. W-nya berapa W-nya ya? W-nya berapa? W-nya? 4T1. 4T1 atau T2. Oke, kan dia bilang nih, W1 itu kan 4 kali T1 atau W2 sama dengan T2. Betul nggak? Yes. Nah, lihat, FP sama dengan 2T2. Nih, kita ambil dari ini nih. Nih. Betul nggak? FP 2 kali T2. Betul nggak? Betul. FP 2T2. Dan T2 sama dengan W2. Jadi kesimpulannya apa? Berarti sama dengan 2 kali W. Setuju ya? Nangkap nggak? Oh. Saya ulangi ya. Jadi FP sama 2W2 gitu, Sir. Iya, FP kan 2T2. Sedangkan T2 itu W2. Ingat, tadi apa catatannya? Bahwa FP sama dengan K delta X. Benar nggak? Nah, sini saya catat ya, di sini. Di sebelah kanan, lihat nih. Perhatikan di sini, ya. Karena F sebanding dengan W, artinya kan FP sebanding dengan W. Betul? Berapa kali? 2W. Iya kan? Ingat, FP sama dengan 2T2. T2 sama dengan W2. Berarti FP menjadi berapa?
2W2. Setuju nggak? Setuju? Saya ulangi ya. Yang ini lihat nih. FP 2 kali T2. Nangkap? Sedangkan T2 sama dengan W2. Nangkap nggak? Betul nggak? Berarti kan logikanya 2W sama dengan FP. Benar nggak? 2W itu W2 kan, Sir? Iya, iya, maksudnya 2W2. Betul. Ya, benar. Betul nggak? Menurut hukum pegas, FP sama dengan K delta X. Betul nggak? Ya. Berarti kita harus mendapatkan apa? Bahwa W sama dengan K delta X. Yang kita dapatkan itu harus berapa? 2W2. Setuju nggak? Nih, 2W2 sama dengan K delta X. Setuju? Nangkap ya? Pernyataan D, konstanta pegas menjadi 2 kali semula, tetapi panjang pegasnya tetap. Kalau tetap kan dianggap 1, betul? 2 kali 1, 2. Sama nggak dengan 2 kali W2? Sama kan? Betul nggak? Berarti kondisi ini dia setimbang. Jadi makanya jawabannya adalah D. Bedanya sama A apa? Hah? Bedanya sama A apa? Jadi 4 kali dong yang A, konstanta pegas dan pertambahan panjang menjadi 2 kali semula. Artinya kalau K-nya 2, delta X-nya 2 jadi 4. Kan yang dimintakan 2 kali W2, bukan 4 W2. Konstanta pegas tetap menjadi 1 kali 2. Konstanta pegas tetap dan pertambahan panjang pegas menjadi 2 kali semula. Betul juga ya. Berarti A bisa ya. Boleh. Karena menjadi 2 kali kan. Nah, mungkin ini saya salah ngetik ini. Masa jawabannya ada 2 ya? Ya, kita masuk soal yang nomor 2. Ya. Kita perhatikan soal nomor 2. Sebuah balok kayu bermasa 7,5 kg dan bervolume P dikaitkan ke dasar sebuah tangki yang berisi air. Rho airnya 1000 kg/m3. Sehingga balok terbenam seluruhnya. Jika tegangan tali 25 Newton, nilai V adalah, ya kita lihat pilihan gandanya. Ya, ini dia soal yang kedua. Ya, ini soal yang sangat mudah. Yang pertama kita gambar dulu sistemnya seperti ini. Ya. Perhatikan, benda tersebut terbenam seluruhnya. Ya. Lalu dikaitkan dengan sebuah tali. Oke, jelas ya? Dikaitkan dengan sebuah tali. Nah, bagaimana tuh cara menyelesaikannya? Ya, ini sangat mudah. Perhatikan, seperti biasa kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama adalah tentunya ada gaya berat, betul ya? Ya, ini dia gaya beratnya. Kita tuliskan W. Nah, karena dihubungkan dengan sebuah tali, ya, dan dihubungkan dengan sebuah tali, anggap ini talinya warna hijau, berarti akan terjadi tegangan tali. Ya, baik ke bawah maupun ke atas. Ya, kita gambarkan seperti ini. Kita tuliskan sebagai T.
ya, sebagai P. Yang ke bawah juga tentunya ya pasti P juga, ya kan? Karena dalam satu tali terdapat T yang besarnya sama. Nah, ingat menurut Archimedes, setiap benda dalam satu fluida, baik mengapung atau terbenam seluruhnya atau melayang, akan mempunyai yang namanya gaya ke atas. Ya, kita tuliskan sebagai FA. Nah, gitu. Nah, perhatikan sistem ini adalah statis. Ya, saya ulangi. Sistem ini adalah statis. Nah, perhatikan yang saya blok. Ya, karena sistem ini statis, ya, sistemnya adalah statis, maka bisa dinyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Ya, atau lebih tepatnya sigma FY, karena ini kan sumbu Y-nya atas bawah sama dengan 0. Berarti kita bisa tuliskan bahwa FA dikurang P, karena P-nya ke bawah, P yang ini maksudnya, ya, dikurang W, ya, perhatikan arahnya, sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan FA sama dengan T ditambah W. Nah, menurut Archimedes, FA itu adalah rho kali G P benda. Rho apa? Rho fluida kali G kali volume benda tercelup, ya, tercelup. Nah, perhatikan volume benda tercelup, ya, sama dengan T ditambah W. Nah, rho fluidanya adalah 1000, G-nya 10 semua dalam FI. Nah, volume benda tercelup, ya, volume benda tercelupnya adalah ya P semua. Karena bendanya terbenam semuanya di dalam fluida. Jadi kita tulis P saja. Sama dengan P ditambah W adalah M dikali G. Ya, kita sambung di sini. Berarti gimana? 10.000 P sama dengan tensionnya kita masukkan 25. W-nya M kali G, M-nya 7,5 kali 10. 10.000 P sama dengan 100. Jelas ya? Saat ini kita coret. Sehingga kita peroleh P sama dengan 1/100 M3. Atau kita bisa tuliskan 0,01 M3. Nah, ini dia. Jadi nilai V-nya adalah 0,01 M3. Ya, itu caranya.